Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan IPS kita tentang bab 3, yaitu masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi kita ingat ada 4. Yang sudah dibahas adalah tentang rumah tangga keluarga atau RTK. Nah, yang akan kita bahas kali ini 3 pelaku ekonomi lagi, yaitu yang pertama adalah rumah tangga produsen atau RTP, yang kedua rumah tangga pemerintah, kemudian yang keempatnya adalah rumah tangga luar negeri. Jadi ada 3 ya yang akan kita bahas, sedangkan pelaku ekonomi itu ada 4. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyebutkan 3 macam RTP yang ada di Indonesia beserta contohnya. Yang kedua, menjelaskan peran RTP. Ketiga, menjelaskan peran rumah tangga pemerintah. Yang keempat, menyebutkan peran rumah tangga luar negeri. Mari kita masuk ke materi inti. Materi yang pertama adalah tentang rumah tangga perusahaan atau RTP. RTP merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Nah, sekarang RTP itu ada macam-macamnya di Indonesia. Yang termasuk perusahaan yang ada di Indonesia itu bentuknya apa saja atau macamnya apa saja. Tadi tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan. Yang tujuan pertama, menyebutkan 3 macam RTP yang ada di Indonesia beserta contohnya. Mari kita ulas. RTP di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. 1 yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contohnya adalah PLN, PDAM, PT Pertamina, Garuda Indonesia, Telkom Indonesia, PT KAI, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI dan lain-lain ya, masih banyak. Itu BUMN. Sekarang yang kedua adalah bentuknya Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat BUMN. Seperti apa? Seperti PT Jarum, PT Agung Podomoro, PT Unilever, kemudian Indofood dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah koperasi. Nah, kalian mungkin ingat bahwa di sekolah kalian itu suka ada koperasi. Bahkan di suatu instansi koperasi ini selalu ada. Jadi perusahaan-perusahaan suka ada koperasi karyawan. Di sekolah suka ada koperasi siswa, kemudian suka ada koperasi guru dan lain sebagainya ya. Nah, koperasi itu memiliki asasnya itu adalah kekeluargaan, di mana modalnya itu dari anggota. Tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Karena modalnya dari anggota, maka untung dan ruginya juga ditanggung oleh anggota, ditanggung bersama. Kemudian mungkin kalian masih ingat Bapak Perintis Koperasi negara kita, beliau adalah bernama Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau memperjuangkan berdirinya koperasi di Indonesia pada masa yang lalu. Nah, kemudian kita lanjut, itu adalah macam-macam RTP yang ada di Indonesia. Sekarang apa itu peran RTP? RTP sekali lagi rumah tangga produsen atau perusahaan. Dalam perekonomian, RTP berperan sebagai produsen sekaligus sebagai pengguna faktor produksi. Adapun penjelasan dari masing-masing peran tersebut akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini. Peran yang pertama, ya, peran RTP yang pertama sebagai produsen,
yaitu memproduksi barang jasa. Itu peran yang pertama sebagai produsen, ya, artinya memproduksi barang dan jasa. Nah, barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Pada sub-sub sebelumnya kalian sudah mengetahui salah satu peran RTK adalah penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi yang disediakan oleh RTK digunakan oleh RTP. Ingat, faktor produksi itu kan ada tenaga kerja, ada modal, ada sewa, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi peran RTP yang pertama adalah sebagai produsen, memproduksi barang dan jasa. Peran yang kedua, peran RTP kedua sebagai pengguna faktor produksi. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka RTP menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh RTK. Kita ingat, tenaga kerja itu kan adanya pada keluarga. Dari keluarga bekerja pada perusahaan. Perusahaan itu adalah RTP. Nah, RTP menggaji si karyawan, si orang tenaga kerja tersebut sebagai balas jasa atas faktor produksi ini. Jadi digaji, ya. RTP menggaji RTK. RTP memberikan upah atau gaji pada RTK. Selain faktor produksi tenaga kerja, RTP juga menggunakan faktor produksi lahan, modal, dan faktor produksi keterampilan kewirausahaan yang dipinjamkan oleh RTK. Nah, itu jadi peran RTP itu sekali lagi ada dua. Satu sebagai produsen, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Atas penggunaan faktor produksi tersebut, RTP memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan bagian dari keuntungan yang diperoleh RTP. Oke, itu ya tentang RTP. Kemudian kita lanjut pada pelaku ekonomi yang berikutnya, yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki tiga peran penting sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama adalah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Yang kedua sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga sebagai produsen. Kita bahas. Yang pertama adalah pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, sedangkan orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi malah disubsidi. Selain itu, apakah di sekitarmu terdapat toko swalayan atau minimarket? Kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket tersebut ada pada pemerintah. Kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator. Nah, itu ya sebagai pengatur. Yang kedua adalah sebagai konsumen. Ingat, konsumen adalah pemakai. Seperti halnya RTK, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana yang pemenunjang yang dibeli oleh RTP. Contohnya, memerlukan kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, membutuhkan kertas, printer, tinta, dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Itulah yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pada sub-sub yang lainnya telah dijelaskan bahwa RTP di negara kita adalah salah satunya berbentuk BUMN. Kemudian tadi juga BUMN sudah Ibu sebutkan contohnya seperti PT KAI, ya, kereta api, listrik. Keduanya dapat dilihat, ya, fungsinya untuk siapa? Untuk masyarakat banyak. Nah, itu ya. Jadi rumah tangga pemerintah 3 perannya. Yang terakhir sebagai pelaku ekonomi adalah rumah tangga luar negeri. Nah, pada era abad ke-21 ini perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh, perdagangan internasional. Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Nah, itu ya. Apakah di daerahmu terdapat perusahaan yang sudah melaksanakan ekspor atau impor? Untuk melihat gambaran tentang pengiriman barang yang akan diekspor, kalian dapat mengamati gambar sebuah pelabuhan berikut ini, di mana di pelabuhan itu melakukan aktivitas perdagangan. Lihat ya, itu peti kemas, itu untuk dikirim barang-barang ke luar negeri. Kemudian di sini juga ada gambar pelabuhannya. Berarti itu bisa mendatangkan barang dari luar negeri, bisa juga mengirim barang ke luar negeri. Apakah kalian pernah ke pelabuhan? Gambar di atas menunjukkan gambar barang-barang yang hendak dikirim ke luar negeri atau diekspor. Proses ekspor biasanya berawal dari kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah bersepakat, barang yang diperdagangkan dikirim dengan angkutan laut atau angkutan udara. Dengan demikian, peran rumah tangga luar negeri adalah melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor impor? Ekspor artinya kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sebaliknya, impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dari Jepang ke Indonesia, dari Malaysia ke Indonesia, kemudian dari Inggris ke Indonesia. Itu adalah impor. Kalau ekspor pokoknya dari Indonesia keluar. Dari Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Jepang, Indonesia ke Inggris, dan lain sebagainya. Ya, itu jadi peran rumah tangga luar negeri adalah melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, sebutkan 3 macam RTP yang ada di Indonesia beserta contohnya. Yang kedua, jelaskan peran RTP. Ketiga, jelaskan peran rumah tangga pemerintah. Yang keempat, sebutkan peran rumah tangga luar negeri. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan.
Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.